kasih Bapak-bapak semua sudah bisa ada di sini dalam rangka kegiatan kita home care hari ini seperti yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala Desa, Bapak dari Dinas Sosial, ibu-ibu dan hadirin yang bisa ada di sini. Pada kesempatan ini sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasanya ke lapangan, mendatangi penerima manfaat program home care, hari ini kita akan memberikan penyuluhan sedikit tentang penanganan gangguan jiwa. Kalau kegiatan di lapangan kan kita sudah seperti biasa memberikan bantuan. Nah, ini untuk melengkapi itu bukan saya yang pinter ngajari, bukan, ini berbagi informasi mengenai penyakit gangguan kejiwaan. Jadi setelah kita melakukan kegiatan itu, untuk melengkapi itu laporan kita bahwa warga kita itu dibagi informasi juga mengenai apa sih itu penyakit gangguan kejiwaan. Jadi hari ini judulnya penyuluhan tentang penanganan gangguan jiwa. Jadi itu Pak ya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi ini penanganan gangguan jiwa. Penyakit gangguan jiwa, bukan penyakit fisik Pak. Penyakit fisik, sakit tangan, sakit batis, sakit kepala itu sudah umum. Nah, ini yang kita bicarakan kegiatan kita ke lapangan dengan bapak-bapak ini mengenai orang yang gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu fisiknya bisa sehat Pak, tapi pikirannya, perasaannya itu nggak sesuai pada kita pada umumnya. Jadi yang sakit itu jiwanya. Contohnya bisa dilihat dari perilakunya. Biasanya suka menyendiri. Nah, wong sing umum kan biasa ngumpul karo kanca-kanca. Ini suka menyendiri, males mengurus diri, adus males. Pokoknya penampil diomongi yang baik-baik kadang menerimanya negatif, bisa marah-marah, emosinya nggak bisa mengendalikan. Ini salah satu, itu bukan penyakit fisik tapi penyakit kejiwaan, emosi, penyakit jiwa. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau kita biarkan itu bisa bahaya, nanti akan menjadi sakit jiwa. Kalau tadi gejala-gejalanya Pak, biasanya tersenyum, Pak murung, nggak ada apa. Nah itu Pak, gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya, salah satu penyebabnya biasanya itu karena tekanan psikologis, tekanan kehidupan. Pinginnya itu, aku itu punya istri segitu, tapi kok diambil orang. Aduh, kecewa, terlalu dalam. Wah, dunianya itu kepikiran terus Pak. Atau kita punya usaha, cita-cita, sudah menjual ini itu untuk usaha, bangkrut. Aduh, kayak apa aku ini? Nah, kayak dunia gitu. Peristiwa-peristiwa itu, atau orang yang paling disayangi tiba-tiba meninggal dunia. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kalau kita nggak bisa menerima itu, bisa terganggu jiwa kita, melencengnya jauh. Nah, yang kedua ada lagi faktor gen atau dari keturunan, tapi itu kecil. Keturunan itu bawaan dari gen, keturunan kita ada bibitnya, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian penyalahgunaan obat-obat itu bisa mengganggu saraf kejiwaan. Dan tadinya itu terlalu males, semuanya tidur terus. Itu salah satu penyebab gangguan kejiwaan, penyakit gangguan kejiwaan. Kemudian upaya kita untuk mengatasi hal itu seperti apa? Biasanya seperti apa? Kronologisnya sudah, kalau saya sudah pernah menyampaikan juga, orang hidup itu pasti ketemu masalah. Kalau harapan nggak jadi kenyataan, itu masalah sudah. Aku pinginnya ini, tapi nyatanya ini. Itu sudah mulai masalah. Nah, setiap masalah itu kita harus membiasakan hidup itu biasa terjadi, nggak usah kita berlebihan, kita menyikapi yang sampai menimbulkan sakit jiwa kita tidak lebih. Biasanya kalau tidak ada masalah,
ini sudah sering saya sampaikan, itu kita harus dibawa konsultasi kepada Bapak Kepala Desa, kayak apa pembekal Pak Kepala Desa, saya itu punya masalah ini sini nagih utang ini. Biasanya kan utang bisa jadi pemicu, kalau dipikir tuh kayak apa nih atau peristiwa. Nah itu harus ada orang yang bawa konsultasi. Nah kalau itu dibiarkan, dianggap sepele, menyendiri, nggak ngurusi itu, jadi depresi, men-stop masalah itu. Nggak ada gunanya nih, lalu pingin bunuh diri, nggak ada gunanya, aku ini dunia sudah. Nah itu kalau terus dibiarkan, depresi dibiarkan, itu harus sudah dikonsultasi ke psikolog, Pak. Takut orang yang ahli. Apa sarannya? Kalau itu nggak dilakukan, akan meningkat menjadi gangguan jiwa. Sudah mulai muncul apa Bu? Delusi, waham, realita dengan pikiran itu lain. Perasaannya itu aku ini kayak orang yang besar, kayak tentara, kayak raja. Itu pikiran udah gitu, pikiran sendiri. Jadi sudah nggak ngurusi ini, kawan tadi sudah nggak ingat lagi. Jadi salah satu cirinya sudah nggak bisa mengingat waktu aja, sudah nggak tahu siang kah malam, pikiran itu sama. Siang kah malam ini di mana itu sudah nggak asik dalam pikirannya dan perasaannya. Lalu muncul waham, ketawa sendiri. Karena ada yang bisikin yang bikin ketawa. Nah, itu salah satunya. Itu kalau nggak ditangani, itu harus sudah ke psikiater, Pak, yang ahli jiwa. Kalau sudah kayak itu, nggak cukup Pak Kepala Desa atau kamu sudah nggak mampu. Kalau sudah gitu, harus ke ahli jiwa. Nah kalau itu nggak dibawa ke ahli jiwa, nggak dibawa ke rumah sakit, ya itu akan menjadi sakit jiwa. Sakit sudah jadi sulit lagi mengembalikannya. Sulit karena itu schizophrenia, bahasa kedokterannya itu sulit. Yang harus rutin minum obat, harus apa? Kita berupaya, kita sendiri yang mampu. Kita sadar obat itu kan lewat bahasa dari luar obat, tapi pada intinya dari perilaku atau kemauan dirinya untuk sehat. Yang penting di sini peran keluarga. Seperti Pak Kepala Desa tadi bilang, keluarga itu paling nomor satu yang paham, mengerti apa yang dimaui, kebiasaannya keluarganya ketika mengalami gangguan kejiwaan. Itu jadi peran keluarga. Siapa yang harus membantu mereka yang gangguan jiwa? Kita semua, tanggung jawab bersama. Jadi kalau di dalam satu keluarga ini sakit, dampaknya nih kemana-mana ini Pak. Kan di dalam keluarga yang sakit itu ada satu yang sakit itu keluarga ini sakit, keluarga bermasalah, keluarga kan bertetangga. Nah makanya tanggung jawab bersama. Itu lain keluarga itu bukan, tetap tanggung jawab bersama. Nah di sini fungsi kita sebagai keluarga gimana kalau kita punya anak yang sakit.